Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan burung perkutut agar rajin manggung, agar rajin gayer, agar rajin gacor dan lain sebagainya. Dan yang baru menemukan video ini jangan lupa di subscribe, like, comment, share video bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Karena apa? Karena subscribe itu gratis dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi begini, makanan burung perkutut agar rajin manggung, agar rajin gayer, agar rajin berbunyi maupun gacor dan lain sebagainya. Yang pertama saya akan jelaskan makanan apa saja yang bisa mengakibatkan burung perkutut itu rajin manggung. Yang pertama, satu adalah bisa dikasih makanan millet putih. Nanti saya jabarkan satu persatu tentang manfaatnya. Satu, millet putih. Yang kedua adalah kita bisa memberi makanan jewawut. Yang ketiga adalah kita bisa memberi makanan ketan hitam. Yang keempat adalah kita bisa memberi makanan keempatnya tadi kacang hijau. Yang kelima, kita bisa memberi makanan itu dengan beras merah. Yang keenam adalah kita bisa memberinya dengan makanan gabah itu adalah entah itu gabah Jawa maupun gabah Bangkok dan lain sebagainya. Jadi saya akan jabarkan satu persatu cara memberikannya atau bagaimana cara memberikannya dan fungsi manfaat tentang satu millet, jewawut, ketan hitam, kacang hijau, beras merah dan gabah itu sendiri manfaatnya untuk apa. Dan yang pertama itu kita bisa memberinya millet putih atau millet coklat. Karena sekarang ada millet putih yang terjual di pasar-pasar, itu ada millet putih dan millet coklat atau agak kecoklatan itu. Apa fungsinya? Kalau memakan millet putih maupun makan millet merah itu adalah berat badan burung perkutut itu obesitas semakin naik. Jadi menggemukkan burung perkutut itu. Tapi kita kalau tidak mencampurnya atau kita tidak mengoplosnya dengan berbagai macam ramuan-ramuan makanan itu, kalau millet putih tok itu bisa mengakibatkan kegemukan, obesitas burung perkutut itu tambah gemuk. Jadi tidak profesional seperti itu, atau tidak tidak istilahnya profesional, istilahnya tidak burung perkutut itu kegemukan, jadi malah jarang manggung, jarang gayer seperti itu. Jadi kan yang terjual itu di millet putih, misalnya ada millet kiloan, ada millet agak merah, millet kiloan juga dengan harga yang masing-masing. Harga millet putih lebih tinggi daripada harga millet merah, seperti itu. Kita tergantung kebiasaan kita memberikan burung perkutut itu dengan millet apa. Tapi itu fungsinya itu adalah kalau tidak dicampur itu burung perkutut tambah gemuk seperti itu. Yang kedua itu saya sebutkan tadi adalah jewawut. Apa itu jewawut? Adalah makanan utama atau makanan utama yang warnanya agak coklat-coklat, agak oranye itu. Zaman dahulu itu makanan utama untuk burung perkutut. Jadi nenek moyang kita dahulu atau simbah-simbah kita dahulu atau bapak-bapak kita dahulu memberikan makanan burung perkutut itu dulu itu belum ada millet putih maupun millet yang coklat itu tadi. Tapi makanan utama adalah jewawut atau jewawut lah istilahnya. Kalau di tempat kalian apa namanya? Kalau di tempat saya itu namanya jewawut, yang kecil-kecil warnanya agak oranye, agak coklat itu. Itu makanan utama burung perkutut. Yang fungsinya apa toh Mas jewawut itu? Fungsinya jewawut itu adalah pertama adalah bisa menambah birahi burung perkutut itu, sehingga menambah hormon burung perkutut itu naik, menambah birahi burung perkutut itu naik, sehingga burung perkutut itu tambah manggungan, tambah gacor, tambah rajin bunyi, tambah gayer dan lain sebagainya. Jadi cepat kerot, cepat bekur dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat jewawut. Jadi untuk menambah kegacoran lah, menambah manggungan, istilahnya manggungan di setiap hari itu manggungan, menambah hormon atau menambah yang lain sebagainya itu. Yang ketiga adalah berilah ketan hitam atau ketan hitam itu kayak beras itu, tapi namanya ketan hitam. Banyak yang terjual di pakan burung atau di pasar-pasar itu banyak yang terjual. Yang biasanya buat bubur kacang hijau itu ketan hitamnya itu.
Dan pemberian ketan hitam itu sedikit saja, karena apa? Fungsinya adalah menghangatkan burung perkutut itu sendiri, sehingga aliran darah pada burung perkutut itu istilahnya berkembang dengan baik. Kalau aliran darahnya macet, istilahnya tidak mengalir dengan baik, otomatis burung perkutut tidak sehat, dan burung perkutut itu jarang bunyi, jarang manggung, jarang gayer, dan lain sebagainya, atau jarang manggung dan lain sebagainya. Dan menghangatkan beberapa organ-organ tubuh burung perkutut tersebut, dari kepala, dari leher, dari badan, dari kaki, dan lain sebagainya. Dan berikanlah pas musim dingin. Bila mana pemberian musim dingin itu agak lebih banyak, karena apa? Fungsinya adalah menghangatkan burung perkutut, agar burung perkutut itu tambah suasana tubuhnya agar tambah panas dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi jangan kebanyakan pemberiannya, karena ada efek baiknya, ada efek buruknya. Kalau efek baiknya itu menghangatkan badan sehingga burung perkutut tambah gayer, manggung, gacor, dan lain sebagainya. Efek buruknya adalah burung perkutut itu kalau kebanyakan pemberian makanan ketan hitam itu dia brodol, dia mabung atau molting, atau istilahnya ngurak dengan belum waktunya ngurak, dia sudah ngurak dulu, belum waktunya brodol, dia sudah brodol terlebih dahulu, karena pemberiannya banyak. Jadi cukup sedikit saja, beberapa gelintir ataupun beberapa pucuk sendok itu untuk dicampurkan ke tadi yang saya sebutkan, millet maupun jewawut dan lain sebagainya, atau beras merah dan lain sebagainya. Dan untuk pemberian di musim panas itu sangat minim sekali, karena apa? Dia tidak membutuhkan penghangat untuk tubuhnya, karena untuk burung perkutut yang musim dingin itu bisa diberikan banyak. Kalau untuk burung musim panas itu bisa diberikan sedikit saja, karena apa? Fungsinya untuk menghangatkan dan mengalirkan peredaran darah, dan untuk itu protein, vitamin itu lebih tinggi, proteinnya tinggi dari beberapa macam, dan karbohidratnya juga tinggi, seperti itu, dan tidak mengakibatkan burung perkutut itu kegemukan, seperti itu. Dan yang keempat tadi saya jelaskan adalah berikanlah kacang hijau. Untuk pemberian kacang hijau itu sendiri, kita harus memberikan dosis pemberian rutin dengan cepat, karena apa? Dengan sistem-sistem organ tubuh burung perkutut itu, dengan pemberian kacang hijau yang kita sebutkan tadi, dengan selain millet, jewawut, ketan hitam, kita bisa memberikan kacang hijau. Sebelumnya itu direbus terlebih dahulu, atau dikum banyu panas itu sekitar 6 jam sampai 7 jam, sehingga dia lunak, empuk, istilahnya lunak, baru diloloskan. Dan banyak orang, teman-teman di subscriber saya di YouTube saya ini, dengan bertanya, "Mas, pemberian kacang hijau itu prosesnya gimana?" Ada yang diberikan mentah-mentah, dia tidak menyimak video saya dari awal sampai akhir. Jadi kacang hijau mentah itu yang keras itu, dia langsung loloskan 5 biji, 7 biji, lalu dimuntahkan kembali. Lah itu dia tidak nyimak dengan video saya dari awal sampai akhir. Jadi taunya pemberian kacang hijau itu mentah, ternyata itu ya bukan mentah, itu temboloknya untuk merespon atau untuk mengolah kacang hijau itu tidak kuat. Sedangkan manusia aja yang punya gigi ngeletak kacang hijau yang mentah itu aja keras, sehingga giginya itu bisa sakit, seperti itu, apalagi pencernaan tembolok burung perkutut tersebut, seperti itu. Jadi diempukkan dulu, dibuat dia empuk dengan perendaman air panas maupun dengan digodok dulu baru diloloskan, dengan pelolohan 5 biji sampai 7 biji, seperti itu. Dan karena manfaat untuk kacang hijau, sendiri apa, Mas? Banyak orang-orang yang bertanya seperti itu. Manfaat kacang hijau sendiri itu adalah cepat birahi, burung perkutut cepat gacor, burung perkutut cepat manggung, burung perkutut itu cepat istilahnya ngerot, cepat bekur, dan lain sebagainya. Karena apa? Logikanya ini proteinnya lebih tinggi, vitaminnya lebih tinggi, seperti itu. Otomatis kalau kita saja istilahnya memakan kacang hijau, maupun kita memakan, orang saja memakan istilahnya seperti kecambah dan lain sebagainya, itu kan kita bisa juga menaikkan birahi, hormon-hormon kita naik sehingga kita bisa birahi. Seperti itulah manfaatnya kalau diterapkan secara logika, secara pikiran dan nalar, seperti itu. Dengan rendam 6-7 jam itu tadi sudah cukup untuk diberikan ke burung perkutut kita. Jadi jangan mentah-mentah untuk memberiannya. Dan yang kelima tadi saya jelaskan adalah beras merah. Membantu apa manfaatnya atau Mas? Beras merah itu untuk membantu pertumbuhan burung perkutut sendiri. Jadi burung perkutut yang istilahnya
tubuhnya itu tidak singset, tubuhnya itu sering ngebal, burung perkutut itu tubuhnya sering merinding dan tidak singset, dan kalau dipegang di bagian sayap maupun di bagian paha maupun bagian dada itu dia gembur-gembur. Dia itu fungsi beras merah adalah mengencangkan organ-organ tubuh atau organ-organ otot di burung perkutut tersebut, sehingga burung perkutut itu kalau manggung tambah lantang, temboloknya juga tambah kenceng, temboloknya juga tambah istilahnya untuk memompa udara dari tembolok ke leher, ke kerongkongan, istilahnya ke kerongkongan burung perkutut sampai ke paruh maupun ke hidung burung perkutut itu dengan lantang. Kalau powernya keras, kuat, otomatis kan burung perkutut juga mengalunkan anggungannya, gacornya juga keras seperti itu. Dan banyak mengandung vitamin E yang bagus untuk bulu burung perkutut. Jadi manfaat beras merah itu sangat banyak banget. Untuk bulu bagus, untuk pertumbuhan juga bagus, dan untuk sering juga dengan dikasih vitamin B kompleks, juga diimbangi dengan vitamin B kompleks untuk burung perkutut tersebut, seperti itu. Dan manfaat yang lain tadi, yang keenam tadi yang saya jelaskan adalah berilah gabah. Gabah itu apa ya? Kalau bahasa Jawa itu gabah, kalau bahasa Indonesia itu jadi padi yang belum dikelupas itu loh. Jadi yang masih mentahan dari yang sudah dikeringkan, padi yang sudah dikeringkan, lalu kita kasih ke burung perkutut tersebut. Jadi kalau bahasa Jawanya itu gabah, kalau bahasa Indonesia apa? Apa gabah juga ya? Silakan komen apa kalau gabah itu bahasa Indonesianya apa, silakan komen di bawah ini. Dan untuk gabah itu kita punya dua versi, gabah Jawa, istilahnya gabah Jowo, atau orang menyebutnya gabah biasalah, gabah yang di sawah-sawah itulah. Dan dua, gabah Bangkok. Gabah Bangkok itu yang kecil-kecil, yang pendek-pendek, yang pendek tapi melenuk itu loh, pendek tapi melenuk itu ya. Sering malam ini badan burung perkutut itu kalau memakan gabah itu dia sering singset, burungnya tambah kenceng juga, dan gizinya itu seimbang, jadi dia tidak kegemukan juga tidak terlalu kurus kalau gabah itu. Dan itu kan agak kasar kan untuk selaput gabahnya itu sendiri. Ternyata itu fungsinya untuk burung perkutut itu menambah burung perkutut itu suaranya tambah kristal, burung perkutut itu tambah lendirnya tidak ada, burung perkutut itu kotorannya juga tambah kempel, tidak cair, tidak encer dan sebagainya. Dan pemberian sesuai kebutuhan saja, jangan berlebihan dan jangan kekurangan, jangan pemberiannya berlebihan. Jangan sekali saya punya panen gabah, panen pari di desa, jadi saya berikan sak biuk banyak. Jangan seperti itu. Tapi pemberiannya, karena perkutut itu tubuhnya kecil, pemberiannya ya secukupnya saja dan dicampur ke makanan yang saya sebutkan tadi, seperti gabah dicampur dengan millet, jawawut, ketan hitam, kacang hijau, beras merah dan lain sebagainya. Dan pemberiannya itu kita sesuaikan dosisnya seperti itu. Jadi cukuplah sepucuk sendok, sedikit aja, simpit sajalah istilahnya untuk pemberiannya seperti itu. Karena apa? Itu yang fungsinya kasar itu adalah kan kasar kalau dimakan burung perkutut itu otomatis kan ke kerongkongan juga, istilahnya menyapu lendir-lendir yang di kerongkongan burung perkutut itu, sehingga burung perkutut itu tambah sehat, tambah rajin dan lain sebagainya. Karena apa? Di alamnya, di sawah-sawah itu kalau saya lihat, saya juga sering mengezoom pakai kamera yang yang jarak jauh itu, ternyata burung perkutut itu juga makan gabah maupun makan padi-padian yang berjatuhan di sawah-sawah, di sekeliling sawah yang barusan panen maupun barusan seminggu maupun 1 bulan panen. Dia sering sobo di situ, sering berkeliaran di situ dan makan jatuh-jatuhan biji padi yang berjatuhan di situ. Itulah tadi yang saya jabarkan, yang tadi saya sebutkan. Antara satu adalah makanan perkutut yang agar rajin manggung, agar rajin bunyi, agar rajin gayer, agar rajin gacor dan lain sebagainya. Satu, millet putih. Yang kedua adalah jawawut. Yang ketiga adalah ketan hitam. Yang keempat adalah kacang hijau. Yang kelima adalah beras merah. Dan yang keenam adalah gabah. Jadi sudah saya jabarkan satu persatu. Manfaatnya apa dan kegunaannya apa sudah saya jabarkan. Seperti itulah manfaatnya. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dan saya masih pemula juga, tetapi ingin berbagi tip atau berbagi info dengan kita semua, supaya apa? Untuk pemula-pemula, untuk anak cucu kita maupun untuk generasi muda, agar tetap tahu pemberian makanan burung perkutut supaya manggung, sehat, gacor, rajin bunyi itu seperti apa.
Jadi untuk rekan-rekan, saya masih pemula juga, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang berjasa dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam Rahayu, salam Komania, salam silaturahmi, salam persahabatan, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam guyub rukun selalu, salam satu hobi, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.